Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mencuci mata dewasa ini seolah sudah menjadi kebiasaan dan budaya banyak orang, terutama di kalangan anak muda milenial. Nongkrong di pinggir jalan ataupun di kafe sekedar untuk mencuci mata, menikmati pemandangan alam yang indah dan penuh pesona, sudah menjadi adat sebagian orang. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah alam. Apakah yang sedemikian indahnya sehingga menjadikan banyak pemuda begitu tertarik dan terkadang membuat mereka nongkrong hingga berjam-jam? Ternyata alam tersebut adalah wajah manis para wanita yang juga turut hadir di tempat nongkrong itu. Apakah wajah manis mereka diciptakan untuk dinikmati oleh setiap laki-laki? Ini jelas merupakan racun setan yang telah merasuk dalam jiwa-jiwa sebagian kaum muda kita. Pada hakikatnya, istilah yang mereka gunakan, cuci mata, merupakan istilah yang telah dihembuskan setan pada mereka. Istilah yang benar adalah mengotori mata. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, pandangan mata adalah asal dari seluruh bencana yang menimpa manusia. Dari pandangan akan melahirkan lintasan di hati. Lintasan di hati akan melahirkan pikiran, sehingga timbul syahwat. Dari syahwat lahir keinginan kuat yang akan berubah menjadi kemantapan yang kokoh. Sesudahnya pasti akan terjadi perbuatan yang tidak ada seorang pun dapat mencegah dan menahannya. Karena itu, bersabar menahan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar menanggung kepedihan setelahnya. Karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menundukkan pandangan. Yang dimaksud dengan menundukkan sebagian pandangan di sini adalah menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram dilihat. Perintah menundukkan pandangan ditujukan kepada mukmin dan mukminah dalam Al-Quran. Surah An-Nur 30-31. Dalam Al-Quran surah An-Nur 30-31 disebutkan bahwa pandangan mata terhadap yang haram dilihat saja, yang harus ditahan. Seorang penyair pernah berkata, setiap kejadian berawal dari pandangan. Api yang besar itu berasal dari percikan bunga api yang dianggap kecil. Berapa banyak pandangan mata itu mencapai hati pemiliknya, seperti busur dan tali busurnya. Selama seorang hamba membolak-balikkan pandangannya menatap manusia, berdiri di atas bahaya pandangan adalah kesenangan yang membinasakan, hujaman yang memudarati. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, di antara manfaat menundukkan pandangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjernihkan hati. Menundukkan pandangan dapat menjernihkan hati dari perihnya kesedihan. Oleh karena itu, jika ada orang yang suka mengumbar pandangannya, maka dia akan terus menderita dalam kesedihan. Dengan semakin banyak melihat, semakin banyak pula rasa ketertarikan dan egoisme untuk memilikinya. Yang berikutnya adalah membuat hati, mata, dan wajah bercahaya. Menundukkan pandangan dapat menyebabkan hati mendapat cahaya dan senantiasa bersinar. Begitu juga dengan mata, wajah, dan semua anggota tubuhnya. Yang berikutnya adalah mempunyai firasat yang jernih. Menundukkan pandangan dapat menjadikan seorang hamba mempunyai firasat yang jernih, karena menundukkan pandangan merupakan cahaya dan buah dari firasat. Sebagaimana ada yang mengatakan, cermin hatimu itu tidak memperlihatkan kepadamu kebagusan hati, sedangkan jiwa di dalam hati itu selalu bernafas.
Yang berikutnya adalah membuka pintu ilmu. Dengan menundukkan pandangan dapat membuka pintu-pintu dan jalan ilmu bagi pelakunya. Allah memudahkan hamba tersebut untuk mendapatkan ilmu karena hatinya bercahaya. Manfaat yang berikutnya adalah menguatkan hati. Dengan menundukkan pandangan dapat menyebabkan seorang hamba mendapatkan kekuatan, ketetapan, dan ketabahan hati. Juga menjadikan seorang hamba mempunyai kekuatan kepandaian dan kekuatan berhujah atau beralasan. Manfaat yang lain menjadikan hati selalu bahagia. Dengan menundukkan pandangan menyebabkan pelakunya merasa senang, bahagia dan nikmat, serta meraih rasa lapang yang lebih besar daripada mengumbar pandangan. Yang berikutnya adalah melepaskan pelakunya dari tawanan syahwat. Dengan menundukkan pandangan dapat membebaskan pelakunya dari tawanan syahwat. Karena sesungguhnya tawanan sejati itu adalah orang yang terikat dengan nafsu dan syahwatnya. Dan yang berikutnya adalah menutup pintu-pintu jahanam. Dengan menundukkan pandangan juga bisa menutup pintu-pintu neraka jahanam. Sebab mengumbar pandangan adalah pintu syahwat yang selalu mendorong manusia untuk melaksanakan keinginan syahwat tersebut. Dan yang berikutnya adalah menguatkan akal. Dengan menundukkan pandangan juga dapat menguatkan akal, memperluas wawasan, dan mengokohkan pikiran. Sebab mengumbar pandangan menghasilkan kebodohan dan membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan baik. Manusia yang paling berakal ialah manusia yang tidak melakukan dosa, sehingga dapat memikirkan hasil apa yang akan dipetik. Dan yang terakhir, manfaat menundukkan mata adalah menjernihkan hati dari mabuk syahwat. Menundukkan pandangan dapat menjernihkan hati dari mabuk syahwat dan jeratan kelalaian. Karena mengumbar pandangan pasti akan melalaikan dari Allah dan kampung akhirat. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga kita dalam menjalani kehidupan ini dapat terus meningkatkan keimanan kita, menjaga hidup kita dari hal-hal yang merugikan kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi semakin baik dari hari ke hari. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.